inilah yang mengenali dirinya. Kalau orang awam, wah saya ngikut guru, ikut syekh, ikut kiai. Kalau orang berakal, gue pinter. Saya punya dalil, saya anak sekolahan, saya orang ahli agama, ahli dalil, hafal dalil. Masih dirinya. Kalau ahli kolbu, kolbuku bersih. Gitu. Kolbu yang bening. Nah, itu. Masih mengandalkan ada sisi keakuan. Keakuan, ana. Padahal yang boleh mengatakan ana, aku, itu cuma Allah. Yang boleh mengatakan aku dalam ubudiyah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Toha yang 14 itu Allah kemudian mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa dengan kalimat innani anallah la ilaha illa ana. Allah mengulang itu innani ana Allah. Innani di situ dia itu ada aku, sesungguhnya aku. Ana, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali ana, aku. Jadi yang berhak ngomong aku pada bab ini itu cuma Allah. Nah, jadi siapa yang kenal Allah? Hanya Allah yang bisa mengenal dirinya sendiri. Nah, jadi orang-orang ahli ruh ini sudah menghilangkan ego pintarnya, ego kesuciannya. Dia tidak merasa suci lagi. Dia tidak merasa pintar lagi. Juga nggak merasa bodoh. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam perjalanan perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Anfal misalnya ayat 17 itu ada ayat yang menarik wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang memanah, memukul, menyerang, tapi Allah lah yang memanah. Ya. Berarti sudah hilang sisi keakuan hamba. Ya. Ini juga disebutkan dalam surah Al-Qasas ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua sesuatu binasa kecuali wajahnya, zatnya. Berarti hilanglah semua ego, semua kesombongan, semua kepintaran. Ya. Jadi maksud, aduh, saya nggak bisa mikirin, nah masih saya. Ya. Saya pinter, masih saya. Nah, dalam bab yang keempat ini tidak ada lagi saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi Allah itu bisa dikenal dengan kemurniannya, nah itulah yang dikenal oleh ahli ruh. Bisa dikenal dengan nama dan sifatnya, itu dikenal oleh kelompok ketiga ahli qalb. Maka mereka menyebut-nyebut nama Allah. Bisa dikenal dengan perbuatan-perbuatannya. Maka ini dikenal oleh ahli akal. Bisa dikenal dengan cara menirukan dalil orang berakal. Inilah dalil orang-orang taklid. Jadi mengenal Allah itu bertingkat berdasarkan kesempatan yang Allah berikan sendiri. Mulai dari perbuatannya, nama dan sifatnya, lalu zatnya. Ya. Nah, ini pengantar kira-kira Pak. Kalau itu awal ya. Untuk mengetahui sebenarnya kita mengenal Allah ini sudah di level yang mana ya. Jadi zikir kita sudah di level yang mana? Zikirnya sama, tapi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat itu berbeda. Nah, ini saya tadi menghantarkan tingkatan. Sekarang indikator kalau orang berzikir, beramal, dan dia masuk kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, biar tambah jelas kita posisinya di mana. Kelompok pertama orang-orang yang tidak berilmu, orang awam yang taklid, itu ketika dia beramal, yang dia cari adalah pahala. Pahala. Keajaiban. Jadi kalau nggak ada iming-imingan pahala, dia nggak beramal. Makanya Nabi awal-awal berbicara kepada sahabat-sahabat, itu Nabi bicara tentang reward, benefit, yang kita sebut dalam bahasa agama sawab, pahala. Ternyata pahala itu bukan bahasa Arab, pahala itu bahasa Sanskerta,
karma pala itu dulu orang-orang Sanskerta berbicara. Balasan kebaikan, pahala ya. Kata karmanya hilang, tinggal pahalanya. Pahala atau bahasa Arabnya jaza atau sawab. Bahasa kita, bahasa Inggrisnya reward atau benefit. Kalau ada rahasianya, ada faedahnya, baru orang ini mau beramal. Rahasia apa? Benefit apa? Benefit yang sifatnya fisik. Baca zikir ini dapat pahala ini. Baca ayat ini rezekinya lancar. Nah, ini orang-orang yang ma'rifatnya masih ma'rifat awam. Zikirnya baru zikir awam. Ya. Jangan-jangan kita banyak di level ini. Coba, jangan berhenti di sini. Umur kita bertambah, seharusnya ruhaniyah kita juga tambah dewasa. Ya. Harus naik minimal level kedua. Kenapa saya beramal? Harus ada dalilnya. Baik dalil yang tertulis atau dalil yang terpatri dalam akal pikiran kita. Dalil yang tertulis ya itu nomor ya. Nomor ayat, nomor surat, hadis. Lalu dalil pemahaman. Nah, yang paling tinggi itu dalil pemahaman, bukan dalil mengetahui surat ini, ayat ini, hadis ini, nomor sekian. Bukan hanya itu, tapi memahami apa yang didalilkan. Nah, orang-orang begini, kalau zikir, dia butuh dalil yang tertulis dan dalil yang bisa terpatrikan, termakan oleh pikirannya. Nah, ini level 2 nih. Penciriannya 1. Jika dia zikir, dia minta dalil. Yang kedua, dia zikir, dia sholat, dia beramal, dia mencari makna. Kira-kira makna bacaan ini apa? Makna zikir ini apa? Maka mereka kalau beramal itu mencari penerjemahan teks. Disinilah khusyuknya orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas ini, itu khusyuknya dengan cara memahami apa yang dibaca. Mentok di situ. Maka orang-orang ini menganggap kalau nggak ngerti bahasa Arab nggak bisa khusyuk. Ini punya kelemahan juga karena banyak orang Arab ngerti bahasa Arab tapi nggak khusyuk-khusyuk juga kok. Ya. Maka Bapak Saudara yang makan Allah, ketika kita mengartikan mencari indikator-indikasi siapakah orang-orang yang mengenal Allah, bagaimanakah zikirnya? Zikirnya sampai di level mencari pemahaman, mencari pendalilan, pembuktian secara akal. Lalu kalau kita sudah sampai pada level ketiga, apa indikator yang ada pada diri kita kalau kita beramal? Orang-orang yang ketiga ini lebih menarik lagi nih. Mereka biasanya kalau zikir itu mencari kedamaian, sholat itu mencari kekhusyuan, mencari apa yang kita sebut renungan batin lah. Kontemplasi, kedamaian, ketenangan hati. Itu yang dicari, yang didambakan ketenangan, itu yang didambakan selalu dan selalu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah sampai di level ini, itu yang selalu didambakan yang tadi. Syukur-syukur kalau kita sudah sampai di level ini. Ini sudah level yang tinggi. Level 3 itu sudah tinggi. Orang-orang ini jika dia menjadi guru, dia ada ketenangan luar biasa yang dalam di dalam kalbunya. Jika dia orang tua, dia akan punya kedalaman, ketenangan dalam merawat, mendidik anak-anaknya. Jika dia seorang guru, seorang pekerja, dia akan bekerja dengan hatinya, ngajar dengan hatinya. Nah, ini orang-orang yang setelah sampai di kalbu, dia mencari ketenangan. Kalau kalbunya nggak nyaman, ditinggalkan. Itulah makom sahabat Nabi ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, ketika engkau tidak ada, kami nggak bertemu engkau, bagaimana cara menentukan ini baik atau buruk?" Nah, itulah bahasa bebasnya. Apa jawaban Nabi? Istafti qalbak. Tanya batin, tanya kolbumu. Mintalah fatwa, petuah ke dalam kolbu.
Nah, ini Nabi sendiri yang mengajarkan. Jadi indikator orang sampai di level 3 ini, dia sudah bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Dia mengerti, ini suara setan, suara nafsu, ini suara kolbu. Kolbu ini lagi terganggu atau nggak terganggu? Terganggunya dengan iri, dengki, sombong, lalai. Orang ini sangat mengerti dengan kondisi kolbunya. Ya, masih bisa nggak orang-orang yang di level ini terhinggapi was-was? Masih. Tapi was-wasnya tidak terlihat secara fisik. Dia terlihat di dalam dirinya, di dalam kolbunya. Ya. Kenapa? Karena kolbu masih bisa terganggu. Nah, lalu apa pencirian kalau orang sudah sampai ke level yang keempat? Indikatornya apa? Indikatornya orang-orang ini tidak lagi mencari ketenangan, tapi lebih dari itu dia sedang berhadapan dengan sumber ketenangan itu. Dia kalau ibadah bukan lagi mencari sesuatu untuk dirinya, tapi menyembah Allah karena Allah layak disembah. Memuji Allah karena Allah layak dipuji. Sudahkah kita begitu? Atau kita masih egois? Sholat karena mencari ketenangan. Kalau nggak tenang, nggak sholat dong. Baca waqiah supaya rezekinya lancar. Kalau nggak lancar, nggak baca waqiah dong. Jangan-jangan kita masih begitu. Nah, orang yang keempat ini, semoga semua kita sampai di level ini walaupun di awal. Baru di gerbang ruh itu udah cukup. Udah selamat tuh dunia akhirat. Ya. Sudah berpulang ke hadirat Allah, nanti perjalanannya akan disempurnakan oleh Allah. Beribadah, menyembah Allah, karena Allah layak disembah. Enggak karena ini lagi, itu lagi. Bukan karena saya ikuti. Bukan. Karena Allah layak disembah. Kita banyak utang jasa kepadanya, dan dia paling layak untuk kita abdikan diri kita kepadanya. Kalau sudah sampai di level ini level ruh. Orang ini nyembah Allah, mau khusyuk nggak khusyuk, dia sembah. Mau nikmat nggak nikmat, Tuhan dia bukan nikmat, Tuhan dia sang pemberi nikmat. Yang sampai di level ini, dia nggak butuh pembuktian. Pembuktian dalil ini, dalil itu, paham ini, paham enggak. Yang bagi dia, Allah lah bukti bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi Allah membuktikan dirinya dengan dirinya, zatnya dengan zatnya. Nggak perlu lagi pembuktian selain Allah. Emang Allah itu kurang sempurna, sehingga membutuhkan yang lain untuk membuktikan ada dia. Gitu. Kira-kira seperti itu, tingkatan-tingkatan, lalu indikator-indikatornya. Dan yang paling penting di tingkatan keempat ini, hilanglah ananiyah, hilanglah ego seorang hamba, hilanglah sisi dirinya, subjektivitasnya hilang. Dia tenggelam, dia larut dalam keasikan menyembah yang maha indah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu Batri, saya kembalikan kepada Bapak. Kali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau kita konfirmasi. Silakan, kalau saya sanggup nanti saya jawab, jika tidak nanti kita tangguhkan. Ya. Saya tutup dengan ayat surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di juru alam semesta